pengalaman yang menarik itu adalah salah satu ODGJ yang pertama kali saya dicium ODGJ ini. Oh, dicium? Iya, dicium ODGJ, cowok ini. Cowok ya, cowok. Jadi namanya Abdon. Abdon itu dia tinggal di Nitakoa, dekat dengan pintu air. Karena dia senang sekali saya KTP-nya kan sudah jadi. Jadi kita kerjasama juga dengan Dukcapil untuk memfasilitasi agar orang ini mendapatkan KTP. Saya pegang KTP-nya, dia sudah senyum-senyum di sana. Sahabat terkasih, hari ini lepas senja kami ketemu dengan salah seorang aktivis yang bergerak di kegiatan sosial. Mulai dari masih kecil sudah mengenal kegiatan sosial. Beliau ini sekarang dipercaya untuk mengurusin kegiatan sosialnya KSP Kopdit Pintu Air. Jadi ini adalah dengan Ibu Esther yang beliau ini background pendidikannya dari psikolog. Hebat memang. Sudah aktif sejak kecil di kegiatan sosial, sekarang di koperasi pun ngurusin kegiatan sosial, terutama adalah yang orang-orang yang dikategorikan sebagai ODGJ. Nah, Mbak Esther, bisa diceritakan bagaimana pengalaman Mbak Esther sekarang ngurusin orang ODGJ yang mungkin dulu latar belakangnya seperti apa? Mbak Esther, silakan. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara ODGJ itu memang ada pengalaman tersendiri ketika saya masih kecil, masih TK. Masih TK? Masih TK, ya. Waktu itu saya punya bapak, kebetulan juga aktivis di gereja. Pendeta? Pendeta, ya, di gereja. Jadi kehidupan sosialnya tinggi banget. Jadi saya tidak tahu pada saat itu beliau, bapak, membantu seorang ODGJ laki-laki ya. Jadi ODGJ itu tinggal bersama dengan kami tapi di belakang kamar, di belakang bangunan yang di belakang. Tinggal dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga, tapi bangunan yang berbeda ada di belakang. Nah, satu kali karena saya anggap itu saudara ya, satu kali saya pulang sekolah dijemput sama ODGJ tadi untuk diajak makan. Yeah. Karena waktu TK saya masih kecil, saya ikut karena kan ODGJ-nya itu tinggal di serumah dengan saya. Namanya Mbak? Namanya saya nggak inget ya. Waktu itu saya nggak inget namanya siapa. Nah, saya biasa panggil Om. Oh, laki-laki tadi? Laki-laki ya. Oke. Nah, saya diajak makan, tetapi orang di rumah ternyata sudah heboh nyariin saya, kok ini anak nggak pulang-pulang. Sampai dengan makan habis, kami pulang ke rumah. Di rumah, ternyata di rumah tuh sudah ada polisi dengan ditunggu, pokoknya rame lah di situ ya. Oh, dilaporkan ke polisi. Kehilangan anak. Kehilangan anak dari. Oke. Sampai di rumah, jadi orang tua peluk saya, ini entah ODGJ-nya dibawa polisi kemana, saya juga akhirnya tidak tahu. Jadi itu pengalaman kecil saya, masih kecil saya, ternyata saya juga pernah tinggal bersama ODGJ. Oke. Lalu perjalanan ketika remaja, kan
memasuki remaja SD. Memasuki remaja itu juga mempunyai kegiatan sosial? Ya, itu waktu masih SD kelas 4. Oh, iya. Jadi kalau kita pulang gereja itu biasanya itu bapak dengan teman-temannya ajak kita untuk turun ke lapangan tuh ke desa-desa, bantu orang yang kakinya luka, kita bantu untuk kasih bersih, kasih perban. Dan begitu misalnya ada ketemu orang sakit, kita bantu juga untuk bawa ke rumah sakit. Atau orang-orang yang nggak punya baju, kita kasih baju. Oke. Itu rutin kita. Itu karena masih ikut orang tua. Orang tua. Kegiatan apa? Gereja ini dalam praktek berkarya. Iya. Nah, itu waktu remaja. Iya. Lalu Mbak Esther sendiri memilih kuliah. Ya. Memilih kuliah ambil psikologi. Psikologi itu bagaimana? Pertimbangannya apa karena ada background tadi? Ya, karena saya ingin tahu tuh katanya orang-orang kalau belajar katanya ya, kita waktu itu masih remaja. Orang-orang psikologi itu bisa baca hatinya orang nih, bisa baca gerak-geriknya orang. Saya berpikir ya kalau itu mungkin kita bisa baca orang-orang yang kita tidak tahu tuh, kita paling tidak bisa memperkirakan. Waktu itu saya berpikirnya seperti itu, masih remaja. Akhirnya saya mencoba untuk masuk ke ambil kuliah psikologi. Tapi itu di mana tuh? Itu ada di Wisnuwardana Malang. Ya. Ternyata bukan sesederhana kita seperti saya berpikir pada waktu remaja itu. Banyak hal yang kita dapatkan di situ, bukan hanya saja melihat secara kejiwaan orang, tapi banyak hal yang kita bisa belajar. Nah, setelah ngerti ilmu kejiwaan, lalu sekarang juga menjadi ASN di Dinas Sosial. Lalu sekarang menangani program ODGJ yang kaitannya tentu juga yang ada di Dinas Sosial. Punya pengalaman menarik apa, Mbak Esther? Di dinasnya dulu atau di dua-duanya? Kalau di dinasnya dulu pernah ada pengalaman itu, kita kolaborasi ya. Ada ODGJ yang terlantar, jadi Pak Polisi sampaikan ke saya, ini ada ODGJ terlantar nih, kita mau buat ngapain. Akhirnya saya dengan Pak Polisi ke lokasi, kita lihat tuh, kita penanganan awal itu kita mencari identitasnya orang ini tinggal di mana. Nah, kita mencoba untuk mencari itu, kita masih belum menemukan, tapi kita rawat dia, potong rambutnya, kasih bersih, kita bawa ke panti di Guna yang ada di sambil kita mencari identitasnya orangnya ada di mana, dan setelah itu secara kedinasan kita mengembalikan orang itu kepada pihak keluarganya. Itu secara kedinasannya seperti itu yang ada di Dinas Sosial. Lalu sekarang kan ini kan dipercaya oleh lembaga koperasi, lembaga koperasi yang mungkin ada pengalaman yang menarik tentang ODGJ yang banyak orang kan takut, Mbak, bergaul dengan ODGJ ini. Lalu bagaimana? Ada pengalaman apa? Programnya awal seperti apa? Ya, ODGJ ini kan banyak macamnya ya. Setelah ternyata bukan secara ilmiahnya memangnya kita dia berlatar belakang dari stres dan seterusnya. Tapi kalau saya pengalaman bersama Pintu Air di lapangan ini, ternyata dia macam-macam. Ada yang dia memang dari stres, itu juga salah satunya. Tapi kebanyakan kita yang di wilayah kita di sini, saya menangani 359-an yang sudah saya potong rambutnya, saya urus dia mulai dari proses identitas. Identitas itu berarti mereka belum memiliki identitas, sampai memiliki identitas mulai dari KTP, kartu keluarga sampai dengan KTP. Nah, pengalaman yang menarik itu adalah salah satu ODGJ yang pertama kali saya dicium ODGJ ini. Oh, dicium? Iya, dicium ODGJ, cowok ini. Cowok ya, cowok. Jadi namanya Abdon. Abdon itu dia tinggal di Nitakoa, dekat dengan Pintu Air. Karena dia senang sekali saya KTP-nya kan sudah jadi. Jadi kita kerjasama juga dengan Dukcapil untuk memfasilitasi agar orang ini mendapatkan KTP. Saya pegang KTP-nya, dia sudah senyum-senyum di sana. Jadi saya juga senyum bahagia ya. Ternyata ODGJ juga bisa
bisa senyum ketika kita datang. Sampai di dekatnya dia serta-merta langsung peluk saya, cium saya juga. Saya agak surprise. Kaget atau surprise? Ya surprise lah ya, kaget. Ya campur aduk. Kok bisa ya saya dicium ya? Itu mungkin ungkapan dia rasa senangnya ada yang perhatiin. Ternyata ya jiwa-jiwa yang kosong itu juga masih mempunyai hati untuk bisa menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya walaupun hanya lewat senyum dan ciuman tadi. Ciuman pertama. Mbak, ini kan kembali lagi bahwa ODGJ itu banyak orang yang takut. Ya. Nah, ketika menghadapi mereka yang jumlahnya sudah 300 sekian, 359, ya. Itu kan sangat banyak ya. Ada pengalaman apa dari sekian banyak Mbak Esther menangani itu? Ada yang kita sampai di Kalimati. Kalau di sini istilah Kalimati itu sungai yang hanya musiman. Pada waktu musim hujan dia baru ada airnya. Itu kita kejar untuk siapa ini nona tersebut yang kebetulan juga namanya Esther. Kebetulan namanya Esther. Nama Esther itu di Egon itu ya. Jadi dia kondisi nggak pakai baju. Ya. Berarti perempuan kan? Perempuan ya, nggak pakai baju. Jadi saya harus karena yang ikut juga banyak yang laki-laki, otomatis laki-lakinya mundur dulu. Saya harus mau nggak mau harus deketin dia ya. Dia agak sedikit, ya namanya masih asing ya pasti ada sedikit penolakan sedikit. Tapi saya tetap datang. Kita yakin bahwa dia tuh mau berkawan dengan kita. Kita harus bisa meyakinkan kepada ODGJ itu kita ini kawannya dia gitu. Nah setelah dia yakin dia pasti nanti akan dekat dengan kita dan saya dengan cepat kita sudah harus kasih baju dulu. Baju kaos. Jadi waktu itu nggak punya celana, kita nggak sempat bawa, jadi baju kaos 2, satu yang kita pakaikan di bajunya untuk satunya yang baju kaos kita pakai untuk celananya dia. Seperti itu. Jadi dua-duanya kaos berfungsi sebagai baju dan sebagai celana ya. Jadi harus kreatif, Pak. Ya, harus kreatif ya. Mbak, tapi ini kan tidak mudah kan untuk mendekati orang-orang yang secara kejiwaan memang tertinggal ya. Ada perubahan kan tidak mudah. Nah, kiat utamanya itu apa, Mbak? Kalau misalnya terjadi pemberontakan lah katakan seperti itu, penolakan lah seperti itu, dan penolakan itu sangat keras gitu, apa yang harus dilakukan? Memang kita pertama itu kita harus bisa baca tuh dia punya sinar mata dengan gesturnya. Nah orang ini nolak atau tidak kan kita bisa lihat, atau orang ini kita lihat dia bisa kita taklukkan apa enggak kayak gitu. Kalau saya sih kan macam-macam orang kan beda tuh pendekatan kepada ODGJ. Kalau saya pertama itu pasti sembahyang tuh pasti itu nomor 1 buat saya. Sebelum kita ke sana saya minta Tuhan tuh menjamah tangan saya melalui tangan saya supaya jamah orang tuh menjadi teduh ketika kita berhadapan. Saya pasti akan membelai rambutnya dulu. Saya akan membelai rambutnya dulu. Saya akan pegang dia punya rambutnya. Kita melihat reaksi dia terhadap kita tuh seperti apa. Kalau ternyata reaksinya dia tuh oke, itu berarti saya tinggal kasih kode sama teman-teman tuh dekat. Jadi macam-macam memang. Kan penyebab ODGJ kan juga macam-macam ya. Faktor utama yang menjadi penyebab itu apa, Mbak? Apa karena stres atau karena apa misalnya? Ya, kalau stres tuh pasti. Tapi ada ikutan lainnya, misalnya kalau yang saya tangani ini kebanyakan mereka pulang dari Kalimantan atau pulang dari tempat merantau. Mereka kelebihan mereka juga ikut ilmu tanda kutip tadi itu sehingga mereka over itu, akhirnya ada yang seperti itu. Ada juga ilmu kekebalan, ilmu apa kira-kira ilmunya mereka bisa cari ilmu yang ke orang gaib-gaib begitu. Ilmu gaib. Ya, mereka bisa cari yang kayak gitu. Pasti mereka kan memang beda. Kalau orang yang ODGJ yang punya yang suka cari-cari ilmu itu dia memang auranya agak lain daripada orang ODGJ yang memang murni memang dari rasa stresnya itu memang beda sih. Pada saat kita dekati aja kita sudah rasakan ada perbedaan. Nah, mendekati itu kecuali dengan diawali dengan tadi yang
berdoa, sembahyang dulu ya. Sembahyang dulu. Itu ada kiat lain misalnya, apakah Mbak Esther juga mempunyai daya kekuatan lain yang kalau orang bilang ilmu ya? Kalau ilmu itu justru kita harus kosong, menurut saya ya, kita harus kosong dalam arti kita hanya percaya sama Tuhan aja. Kok kita nggak perlu pakai ilmu-ilmu lain. Kita iman kita kepada Tuhan, itu yang pertama. Dan sedikitnya paling tidak tuh kita harus tahu taktik untuk apa ya nggak usah mumpuni tapi paling tidak untuk menjaga diri, bela diri sedikit-sedikit lah. Itu bela dirinya Mbak Esther apa? Ya jaga jarak ya. Bagaimana kita jaga jarak antara saya dengan dia, bukan jarak yang sampai jauh, enggak juga. Tapi arti jaga jarak itu pasang kuda-kuda di saat dia begini kita gimana gitu loh. Jadi kita harus tetap melihat, menutupi tempat yang sekiranya bagaimana kita kalau dia berontak kita jatuhkan lawannya itu gimana. Itu kita harus punya. Tetapi secara keolahragaan, secara keolahragaan Mbak Esther punya ilmu bela diri? Kalau khusus sih enggak ya, tapi setidaknya kita belajar sedikit lah. Kalau mau pengen ya kita bisa lewat video-video kan banyak. Bagaimana cara kita untuk menjaga diri kan ada. Penolakan yang paling frontal ketika Mbak Esther mau mendekatin dia itu apa Mbak? Penolakan paling frontal. Pernahkah disakiti sampai benar-benar meninggalkan bekas luka gitu? Kalau disakiti belum pernah. Belum pernah. Dari 359 tuh belum pernah yang seperti itu. Cuman ada satu, kalau untuk disakiti, kalau itu dia mau ngelempar batu sih. Itu mungkin karena mungkin dia nggak suka banyak orang. Jadi waktu itu kita turunnya banyak orang. Jadi dari tim yang lain juga ikut gitu. Jadi terlalu banyak orang mungkin dia rasa terganggu. Itu aja sih. Satu orang yang pernah sampai lempar, akhirnya kita belum bisa eksekusi. Tapi akhirnya berhasil kan ditalokkan kan? Ya, akhirnya kita berhasil dengan agak tidak banyak orang, kita sendiri dulu pendekatannya, jadi bisa langsung banyak orang, macam-macam. Ya. Mbak, ini kan kembali lagi ngurusin orang yang menurut saya sendiri kan belum pernah ya ikut ya. Belum pernah ikut, itu kan mungkin sinar mata, pola tingkah itu yang paling menjadi tanda-tanda dia akan berontak itu yang seperti apa? Kalau gestur itu dia seperti sedikit memalingkan mukanya. Memalingkan mukanya, penolak ini. Ya. Dia nggak mau kayak kita aja tatap muka itu, dia nggak mau, dia duduk begini. Tapi kita tetap harus bisa bagaimana menaklukkannya dia, kan pasti ada trik-trik lain. Mungkin dia begitu, mungkin masih belum ada rasa percayanya dia dengan kita. Tapi kalau kita berusaha dengan tulus, pasti ada jalan. Dan biasanya sampai dengan saat ini yang 359 tuh biasanya berhasil. Dan memang berhasil. Sampai mendapatkan, kalau dibilang penghasilan, bukan penghasilan ya, sampai mendapatkan hasil begitu luar biasa dalam kurun waktu kan belum lama ini ya. 2002 Juni 2002. Ya, Juni 2002. Lalu apa yang ada di dalam hati Mbak Esther dalam mengenangani pekerjaan ini? Maksudnya? Ya, mungkin ada kepuasan tersendiri kah? Ada apa gitu? Ya, karena kan paling tidak tuh kita bisa menjadi garam dunia buat mereka, menjadi penerang hidup buat mereka. Walaupun mungkin mereka tidak bisa menyadarinya secara langsung, tapi paling tidak tuh mereka bisa merasakannya. Misalnya dengan identitas kan mereka bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Oh, jadi ini nanti kedepannya juga tidak hanya menyembuhkan, tapi juga akan mencatat identitas itu. Iya. Nah, kalau begitu kan artinya ini harus bekerja sama dengan pihak pemerintah ya. Apa yang dilakukan untuk itu, Mbak?
Yang pertama kan kita harus ke desa atau kelurahan, ke tempat di mana mereka tinggal. Di situ kita harus bekerja sama dengan desa atau kelurahan untuk menyampaikan orang ini belum mempunyai kartu keluarga. Kami mohon difasilitasi untuk dibuatkan surat domisili. Karena kan begitu. Nah, setelah mereka pihak dari desa atau kelurahan sudah memberikan dokumen itu, kita memfasilitasinya ke Dukcapil. Oke. Dan saya bersyukur juga antara desa dan Dukcapil selama ini hubungan kami cukup harmonis. Jadi lancar-lancar saja. Sampai di Dukcapil, setelah kartu keluarga itu keluar sesuai dengan dokumen yang persyaratannya diminta, kami bawa lagi ke desa untuk mereka nanti menginput di dalam SIKNJ ya, untuk orang-orang seperti ini di SIKNJ, untuk mereka bisa didata DTKS, itu data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, dengan adanya mereka dimasukkan di dalam DTKS, maka pelayanan pemerintah itu bisa berjalan. Kami hanya memfasilitasi sebatas itu saja. Artinya ini tidak semata-mata hanya kerja membagi kesejahteraan, tetapi juga bekerja untuk pendataan kependudukan secara menyeluruh ya. Ya, kami dari Unsos Gepak Pintu Air itu mencoba untuk memfasilitasi orang-orang yang tidak terjangkau, kami melayani mereka yang tidak terjangkau begitu ya. Sehingga mereka bisa mendapatkan pelayanan identitas, jadi membantu pemerintah. Kan kalau misalnya nyapu barang kotor itu kan nggak bisa cuma satu lidi, dan kita harus work together, jadi antara pemerintah dengan pihak-pihak ketiga lainnya bisa bekerja sama. Mbak, kalau terkait dengan kelembagaan yang berpikir mencari keuntungan, biasanya kan ini kan hanya dari CSR ya. Ini kok menjadi program utama, itu bagaimana ceritanya Mbak? Awalnya kan tentu Mbak Esther kan karena anggota Pintu Air juga, itu bagaimana bisa gitu? Itu dari Bapak Tua ya, kami bisa panggil Bapak Tua itu Bapak Jano. Jadi kita bersama-sama Bapak Vincent dengan teman-teman lain, kita duduk ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus juga, kita ngobrol bagaimana kolekte ya, atau implikasi kita, rasa syukur kita itu kepada Tuhan tuh kita ungkapkan bukan lewat kita kolekte dengan uang saja yang tiap hari, tiap minggu kita berikan di gereja, kumpulkan di gereja, tapi kita bisa lebih kita aplikasikan ke manusianya. Nah, kemanusiaannya itu salah satu contohnya itu bagaimana kita memberikan pelayanan kepada ODGJ tadi, bukan dengan uang tetapi dengan pelayanan memfasilitasi identitas, karena mereka kan warga negara Indonesia juga. Iya, jadi bagaimana kita memfasilitasi mereka untuk mendapatkan identitas, dengan identitas yang benar, maka mereka otomatis akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Akan mendapatkan haknya dari negara ya? Iya. Jadi Bapak Ketua itu sampaikan juga, carilah dahulu juga kerajaan, maka yang lain akan ditambahkannya juga kepada. Salah satu juga pegangan kita, ya salah satunya adalah. Mbak, tadi kan ini kan kerjanya kerja tim ya? Iya. Kerja timnya Mbak Esther sendiri berapa orang? Lalu itu kan kembali lagi ini membutuhkan satu kekuatan batin untuk tidak takut gitu ya. Timnya Mbak Esther itu bagaimana? Yang pertama ada 3 sih. Tiga? Ya, 3 cewek, masih gadis semuanya. Jadi memang sukar-sukar sulit, tapi sulit-sulit gampang juga. Jadi 3 ini memang saya sudah sampaikan kepada mereka 3 itu bahwa untuk menangani ODGJ itu nggak mudah. Yang pertama, kamu tidak boleh kosong, karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang mereka tanda kutip ya ada ikutannya. Mau percaya tidak percaya, tapi sesuatu itu ada ternyata. Yang tidak terlihat juga ada. Jadi kalau memang di dalam teori kita ya di psikolog kita, apalagi psikolog itu selalu ilmiah ya. Tapi ternyata itu yang non ilmiah ternyata juga terjadi ada. Jadi saya sampaikan ke mereka
untuk tetap selalu iman tuh harus kuat. Itu yang pertama, tidak boleh kosong. Yang kedua, konsentrasi pada pekerjaan. Dan kita nggak mungkin ngomong pada saat kita kerja itu, kita nggak boleh ambil ini atau ambil itu kita nggak usah ngomong. Oh, mereka harus tahu. Harus tahu. Jadi saya didik mereka itu, kamu kerjanya bagian asesmen misalnya, kamu kerja nanti bagian data, kamu nanti bagian dokumentasi. Nah di lapangan, kalau saya sudah kasih kode, jadi kan kita ada kode-kodenya. Kode mereka tuh misalnya gunting gitu kan, kita kasih kode begini, oke, berarti tuh mereka bisa turun guntingnya, berarti siapin guntingnya. Guntingnya itu bukan hanya gunting saja, gunting dengan yang lain-lainnya otomatis. Kan ada pisau untuk guntingnya dan lain-lain, terus hand spoolnya gitu ya, hand spool dan ya potong kuku itu pasti ada urut-urutannya. Kalau sudah potong rambut pasti nanti itu siapkan tisu untuk kasih bersih semuanya, lalu untuk siapkan lagi hand sanitizer untuk bersihkan kakinya lagi, untuk alkoholnya. Dan kaki, tangan itu kan kukunya kan bisa panjang begini nih Pak, jadi kita memang kita agak sulit kadang-kadang motongnya, karena di dalam dagingnya ini sudah lengket dengan kukunya. Gitu. Jadi mereka sudah harus tahu, setelah potong rambut pasti potong kuku tangan, setelah kuku tangan pasti kuku kaki. Oh, ada urutannya ya? Iya, itu mereka sudah tahu bahwa itu urutannya kayak gitu. Jadi yang disiapkan tuh apa saja. Setelah itu apalagi yang disiapkan. Baju pasti ganti baju, kasih mandi, ganti baju. Nah, soal mandi, soal mandi. Ini kalau yang laki-laki bagaimana yang memandikan? Kalau yang perempuan bagiannya siapa yang memandikan? Itu kan juga ada keahliannya sendiri. Itu bagaimana? Oh ya, ada satu lagi yang driver. Driver ini juga bantu kita untuk potong dan mandinya kalau yang cowok. Tapi kalau hanya sebatas ini ke atas, ya saya bisa kasih mandi sendiri. Kalau misalnya yang cowoknya nggak ada, ya kita sendiri bisa kasih mandi. Tapi ini ke atas, dikeramasin toh rambutnya. Jadi ada yang sampai ke tombenya tuh tebel berapa senti, nggak bisa diginiin. Jadi harus pakai dengan sikat baju, pakai rinso Pak. Kalau pakai sampo nggak mau dia, nggak mau keluar itunya, kotorannya. Yang tidak mau kotorannya nggak mau keluar, jadi harus pakai sabun rinso. Mbak, ini juga menjadi persoalan karena sudah mungkin bertahun-tahun tidak mandi juga. Untuk memandikan itu sendiri, kalau menghitung waktu itu berapa lama, kan semuanya kan harus bersih kan? Tergantung dari, ada pengalaman yang sekarang sudah almarhum. Jadi ininya maaf ya, dia punya BAB-nya itu ya, sampai dari atas sampai ke bawah. Jadi itu memang agak lama karena sudah mengering. Mengering. Jadi baunya ya, aduh, nggak kuat. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan ya bau-bauannya gitu. Jadi mau nggak mau ya memang kita harus lakukan itu. Ya agak lama, kalau yang lengket-lengket gitu agak lama Pak. Bisa sejaman lah. Karena kan harus dikerok-kerok, kadang-kadang setengah mati. Kalau kecuali pakai air hangat, cepet. Mbak, ini kan pekerjaan ini kan pasti keluarga juga tahu ya? Iya, tahu. Bagaimana misalnya suami Mbak Esther, putra-putrinya Mbak Esther, melihat bundanya pekerjaannya seperti ini, apa mereka mengeluh, kok maunya gitu kan? Atau mereka juga bangga, oh mama saya bisa ngurus yang memang cukup berat gitu. Seperti apa kira-kira? Ya, mereka itu memang lihat sejak lahir ya, sejak keluar ya, sejak lahir ya, lihat memang saya sukanya itu yang kegiatan-kegiatan yang seperti itu, kegiatan sosial. Jadi karena memang sejak kecil mereka terbiasa dengan kegiatan saya, dan suami saya juga tahu bahwa saya sukanya yang seperti itu dan dia merasa itu positif, ya sampai ngedukung juga. Kalau saya misalnya, tolong lo, itu ada orang minta antar nih ke desa situ, ada ODGJ. Ya pertama memang ngomel-ngomel dia, ini jam di luar jam kantor nih Bang itu. Iya, tapi kan dia kan tidak kenal jam kantor. Coba kita hanya lihat saja apa yang dibutuhkan. 1-2 kali akhirnya suami juga bisa terima bahwa ini sebenarnya sebagian dari bagaimana kita
melakukan kepada mereka itu sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Jadi landasannya adalah itu mungkin persembahan kepada Tuhan Yesus gitu ya? Iya, dengan cara salah satunya itu. Ya kita boleh cari uang tapi ya paling tidak itu kan ada. Dari 359, kalau itu dihitung yang paling sulit, presentasinya seberapa banyak? Lalu sulit itu karena apa? Sulit ya, sulit untuk didekati gitu. Ya, sulit untuk diselesaikan lah. Ya, karena setiap ODGJ itu memang tingkatannya beda-beda. Satu kali kita untuk mengeksekusi sampai dengan kita bisa kartu keluarga, tahap itu saja itu kita bisa lakukan 4 atau paling tidak maksimal 5 kali. 5 untuk kali? pendekatan sampai kita bisa menyelesaikan kartu keluarga. Oh. Ya, karena kan kita harus cari keluarganya dulu. Oke. Setelah cari keluarganya, kadang-kadang dari keluarga bilang itu bukan saudara saya lah apa kan gitu kan, kita harus tidak mengakui. Padahal itu masih saudaranya. Kita bagaimana kita mencoba untuk meyakinkan kepada mereka bagaimana kita tuh bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus gitu. Jadi edukasi lagi ke pihak keluarganya lagi. Itu memang pendekatannya nggak mudah. Sulit tuh pendekatan kepada keluarganya itu. Justru lebih sulit mendekati keluarga sebenarnya ya. Iya, untuk meyakinkan bahwa kan ini gratis nih. Jadi mereka kadang-kadang takut. Ini ada bayarannya enggak? Oh. Pintu air tidak memungut bayaran apapun. Iya. Kan pengakuan keluarga itu mungkin berat, mungkin karena keluarganya malu kali ya. Ya, kadang ada yang malu gitu ya. Tapi akhirnya setelah kita dekati, akhirnya mereka tahu bahwa ternyata kita hidup tuh tetap harus mengasihi orang-orang yang berdekat dengan kita. Kan ini program tidak melihat suku, tidak melihat agama. Ya. Kalau boleh nih, kalau boleh dari jumlah yang 359. Ya. Kalau boleh dipilah-pilah teman-teman ini atau yang ODGJ ini kebanyakan dari mana? Lalu kalau boleh ditahu keyakinannya apa, Mbak? Kan Tuhan kan tidak membedakan satu dengan lain. Apalagi tadi ini kan pekerjaan ini kan untuk memuliakan Tuhan kan ya? Coba ada berapa banyak yang dari kalau dipilah-pilah? Ya, kalau dipilah-pilah ya. Kalau kita di pesisir rata-rata itu banyak yang muslim. Kalau kita biasanya itu pesisir. Tapi kalau yang kita mulai masuk ke agak ke gunung itu kebanyakan mayoritas Katolik. Seperti itu. Kalau untuk suku itu yang pesisir tuh banyak dari kepulauan. Kepulauan sekitar Momere. Sekitar Flores ya. Ada yang dari Pulau Besar, pokoknya itu. Kalau sedangkan yang dari atas itu kan kita yang dari dalam saja. Ya. Mbak, ada rasa apa setelah 359 ODGJ dengan berbagai pengalaman itu, ada rasa apa, Mbak? Dan ini kan tentu nanti kan ada kajian-kajian kan? Ada rasa apa? Saya senang kepada gini, Mbak. Jadi senyum yang ikhlas dari hati itu adalah bentuk bagaimana kita ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu yang saya dapatkan dari teman-teman ODGJ. Senyum dari hati ODGJ? Iya. Itu merupakan rasa syukur saya kepada Tuhan bahwa hidup kita juga bisa berguna untuk orang lain. Iya. Itu yang terkait dengan senyumnya ODGJ. Iya, sampai juga akhirnya dicium ya. Kalau sudah dicium ini sudah kali yang kemarin itu bertambah dengan sudah 5 ODGJ cium saya. Tapi itu tidak semua laki-laki atau semua laki-laki? Laki-lakinya ada 1, yang lain perempuan. Mbak, ini kaitannya dengan keilmuan. Ya. Kan pasti tidak akan berhenti sampai sekarang S2 ya? Iya. S2. Kan nanti ini pengalaman ini akan dijadikan kajian untuk S3-nya mungkin? Ya, kalau itu kan kita di pintu air juga kan ada rencana untuk
buka universitas ya, selain universitas dan rumah sakit jiwa. Jadi kemungkinan itu pasti ada, pasti kesana. Untuk keilmuannya tuh pasti dibutuhkan.